Selamat datang di video ini. Alangkah beraninya Tiongkok menuju eksplorasi bulan, menandai era baru ketika roket Long March 10 berhasil menyelesaikan uji propulsi penting yang memperkuat perannya dalam misi ke bulan. Ambisi raksasa teknologi ini, yang dirancang untuk mengangkut astronot pada tahun 2030, menunjukkan kemajuan signifikan dengan daya dorong lepas landas sebesar 2.678 ton dan kapasitas muatannya 3 kali lipat lebih besar dari pendahulunya. Selagi kita mendalami kemampuan dan keberhasilan Long March 10 baru-baru ini, kita mengungkap tarian rumit dari rekayasa sebuah aspirasi yang mendorong Tiongkok lebih dekat ke permukaan bulan. Roket Long March 10 menandai kemajuan signifikan Tiongkok dalam teknologi dirgantara dengan tingginya sekitar 90 meter dan massa lepas landas 210.000 kg. Roket ini dirancang untuk mengangkut muatan berat, khususnya hingga 27.000 kg ke orbit transfer bulan. Roket ini dikembangkan oleh perusahaan sains dan teknologi dirgantara Tiongkok dan mewakili komponen penting dalam tujuan ambisius Tiongkok untuk mendaratkan astronot di bulan pada tahun 2030. Salah satu inovasi utama Long March 10 adalah tahap pertama yang menggabungkan inti berdiameter 3,5 meter yang memungkinkan desain ini untuk melakukan pendaratan besar. Daya dorong dicapai melalui 7 mesin YF 100K per inti yang masing-masing menghasilkan daya dorong sekitar 130 ton. Mesin ini membakar minyak tanah dan oksigen cair, kombinasi yang memberikan daya yang diperlukan untuk misi luar angkasa sekaligus lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan bahan bakar roket tradisional. Pengembangan Long March 10 adalah bagian dari strategi yang lebih luas untuk meningkatkan kemampuan Tiongkok dalam eksplorasi ruang angkasa. Roket ini dibangun berdasarkan warisan seri Long March yang telah mengalami peningkatan terus-menerus dalam kapasitas muatan dan keandalan. Misalnya, Long March 5 adalah roket paling kuat di Tiongkok, namun Long March 10 melampauinya dengan selisih yang signifikan terutama dalam kemampuannya untuk mengangkut muatan yang lebih besar ke bulan. Lompatan dalam kemampuan ini sangat penting untuk misi bulan yang direncanakan yang memerlukan pengangkutan pesawat ruang angkasa mentah dan modul pendaratan. Long March 10 bukan hanya tentang tenaga mentah, ini menggabungkan beberapa teknologi canggih yang meningkatkan efisiensi dan keamanannya. Penggunaan desain modular memungkinkan fleksibilitas dalam perencanaan misi yang mengakomodasi berbagai konfigurasi muatan. Integrasi teknik material dan manufaktur canggih juga berkontribusi terhadap kinerja keseluruhan roket, mengurangi bobot sekaligus meningkatkan integritas struktural. Roket Long March 10 telah menjalani pengujian ekstensif untuk memastikan kesiapan menghadapi persyaratan perjalanan luar angkasa yang menuntut. Inti dari pengujian ini adalah mesin YF 100K yang telah menunjukkan keandalan yang luar biasa dan kinerja dalam berbagai kondisi. Salah satu tonggak penting dalam fase pengujian adalah penyalaan 3 mesin YF 100K secara bersamaan. Pengujian yang dilakukan di Akademi Teknologi Propulsi Dirgantara di Provinsi Shandong ini merupakan langkah penting dalam memverifikasi kemampuan mesin untuk beroperasi dengan lancar dan andal. Mesin diuji kemampuannya untuk menghidupkan dan mematikan secara tepat serta menjaga stabilitas sepanjang durasi penembakan. Selain itu, mesin telah menjalani uji simulasi ketinggian tinggi yang dirancang untuk meniru kondisi yang akan mereka hadapi selama misi pangkalan ruang angkasa yang sebenarnya. Tes ini menilai kinerja mesin dalam lingkungan vakum, memastikan bahwa mesin tersebut dapat beroperasi secara efektif di luar atmosfer bumi. Keberhasilan penyelesaian pengujian ini telah menjadi penambah kepercayaan diri yang signifikan bagi para insinyur dan ilmuwan yang terlibat dalam proyek ini. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya? Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Selain pengujian mesin, Long March 10 juga telah menjalani pengujian integritas struktural, termasuk uji beban statis pada struktur transfer dorongnya. Struktur ini, yang memasang 7 mesin secara paralel pada tahap pertama, sangat penting untuk mendistribusikan gaya besar yang dihasilkan selama peluncuran.
Pengujian tersebut memastikan bahwa struktur tersebut dapat menahan tekanan lepas landas dalam perjalanan ruang angkasa. Cara pengujian yang ketat ini mencerminkan komitmen Tiongkok untuk memastikan standar keselamatan dan keandalan tertinggi untuk misi luar angkasanya. Pendekatan yang cermat ini sangat penting bagi keberhasilan misi bulan yang akan datang, di mana setiap kegagalan dapat menimbulkan konsekuensi bencana. Cetak biru Tiongkok untuk eksplorasi bulan sama ambisiusnya dengan perencanaan yang cermat. Roket Long March 10 adalah inti dari rencana ini, dirancang untuk memfasilitasi serangkaian misi bulan yang akan datang. Manuver kompleks yang pada akhirnya akan memungkinkan astronot untuk mendarat di bulan dan melakukan penelitian ilmiah. Strategi misi melibatkan peluncuran dua roket Long March 10 yang masing-masing memiliki peran khusus dalam keseluruhan arsitektur misi. Peluncuran pertama akan membawa pesawat ruang angkasa yang dirancang untuk perjalanan luar angkasa yang dalam dan masuk kembali ke atmosfer dengan kecepatan tinggi. Pesawat ruang angkasa ini akan memasuki orbit bulan menunggu kedatangan komponen kedua dari misi, yaitu Moonlander. Roket Long March 10 kedua akan mengangkut Moonlander yang dilengkapi dengan teknologi pendaratan dan eksplorasi tingkat lanjut. Setelah kedua pesawat ruang angkasa berada di orbit bulan, mereka akan melakukan pertemuan kritis dan manuver docking. Proses ini memerlukan navigasi dan kontrol yang tepat untuk memastikan bahwa kedua modul dapat bergabung dengan mulus di luar angkasa. Keberhasilan manuver ini sangat penting karena memungkinkan para astronot untuk berpindah dari pesawat ruang angkasa ke Moonlander, bersiap untuk turun ke permukaan bulan. Fase keturunan adalah salah satu aspek misi yang paling menantang. Moonlander dilengkapi dengan tahap propulsi yang akan mengontrol keturunan, memastikan pendaratan yang lembut dan terkendali di permukaan bulan. Tahap ini menggunakan mesin canggih yang mampu menghasilkan daya dorong variabel, memungkinkan penyesuaian halus selama proses pendaratan. Pendarat juga dirancang untuk menangani lingkungan bulan yang keras dengan sistem yang diterapkan untuk mengatur suhu ekstrim dan paparan debu. Begitu sampai di permukaan bulan, para astronot akan keluar dari pendarat dan memulai eksplorasi ilmiah mereka. Mereka akan menggunakan rover untuk melintasi medan bulan, melakukan eksperimen, dan mengumpulkan sampel tanah serta batuan bulan. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang bulan tetapi juga untuk menguji kelayakan bulan sebagai tempat tinggal jangka panjang di masa depan. Setelah menyelesaikan operasi permukaannya, para astronot akan kembali ke Moonlander yang kemudian akan lepas landas dari bulan dan berlabuh kembali dengan pesawat ruang angkasa di orbit bulan. Manuver penempatan ulang ini sama pentingnya dengan penempatan dermaga awal untuk memastikan bahwa awak kapal dapat dengan aman dipindahkan kembali ke pesawat ruang angkasa untuk perjalanan pulang mereka. Saat kita mengakhiri perjalanan kita menuju kemajuan luar biasa dari program luar angkasa Tiongkok, jelas bahwa roket Long March 10 menandai era baru eksplorasi dan inovasi. Roket canggih ini tidak hanya mewakili lompatan teknologi yang signifikan, namun juga melambangkan komitmen teguh Tiongkok untuk mendorong batas-batas perjalanan ruang angkasa manusia. Uji coba yang sukses terhadap mesin YF-100K dan cetak biru misi yang terperinci menggarisbawahi perencanaan yang cermat dan kecakapan teknik yang telah dilakukan dalam proyek ambisius ini. Dengan tujuan mendaratkan astronot di bulan pada tahun 2030, Tiongkok tidak hanya berpartisipasi dalam perlombaan luar angkasa tetapi juga menetapkan tolok ukur baru untuk misi masa depan. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe, dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.